Pemirsa, di saat petani saat ini sedang panen raya dan pemerintah berencana mengimpor beras hingga total 2 juta ton tahun ini untuk memperkuat cadangan beras nasional. Impor beras ini diklaim pemerintah untuk menjaga stok dan stabilisasi pasokan. Hal ini sangat merugikan petani. Lalu kenapa impor beras ini tetap dilakukan di kala panen raya? Apakah karena memang kualitas beras yang menurun atau pasokannya menurun? Untuk membahasnya kita saat ini sudah terhubung dengan ekonom senior Indef, Bustanul Arifin. Mas Bustanul, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, apa kabar pemirsa semua? Sehat-sehat ya. Mas Bus, kita masih melihat sebetulnya dari akhir tahun lalu sampai kalau saya catat di pemberitaan, Menteri Perdagangan memberikan deadline untuk Bulog mengimpor total 500.000 ton itu sampai 16 Februari yang lalu. Tapi kemudian kan Badan Pangan Nasional mengatakan untuk tahun ini pemerintah akan mengimpor total 2 juta ton beras. Ada antisipasi beberapa hal. Pertanyaannya Mas Bustanul, impor 2 juta itu memang dibutuhkan atau memang sebenarnya itu tidak harus dilakukan kalau melihat fakta tahun lalu kan Indonesia bisa memproduksi hampir sama dengan kebutuhannya. Bagaimana menurut Anda? Baik, makasih Bung Leo. Indonesia bisa memproduksi melebihi kebutuhan. Itu yang pertama. Datanya itu per akhir 2022 nanti Januari kita bahas lagi. Di depan saya ada data, kita produksi beras 31,54 juta ton, kemudian kita konsumsi 30,2. Masih ada surplus, tapi memang surplusnya kecil sekali. Di situ mungkin harga merangkak naik sejak Agustus 2022 terus sampai sekarang bahkan ya. Per hari ini average itu sudah di atas 13.000. Kemudian kalau yang premium sudah 15.000 gitu. Nah dari situ pertanyaan Anda yang pertama, apakah perlu seperti itu? Mungkin sebelum jawab perlu seperti itu atau tidak, nampaknya sedang ada perang urat syaraf. Itu dugaan saya, dugaan paling rasional saya. Perang urat syaraf antara pemerintah dengan spekulan, dengan pedagang, which is good ya dalam konteks itu, untuk menekan harga. Apakah memang seterusnya sepanjang tahun akan seperti itu? Ya kita lihat sama-sama. Bahkan mungkin planning dan eksekusinya juga menjadi PR. Karena produksi beras di dunia juga direbut oleh beberapa orang, oleh beberapa negara. Karena konsumen beras sekarang tidak hanya kita, tapi bahkan negara-negara baru, baru belajar konsumsi beras, permintaannya juga cukup tinggi, termasuk Amerika Latin, Brazil, Meksiko, dan lain-lain. Mas Bustanul, mungkin kita bisa diupdate dulu, Mas. Ini kan dari awal tahun di beberapa sentra produksi beras itu kena hujan deras juga. Sesuatu yang tadinya mungkin tidak diperkirakan. Apakah memang benar bahwa mengacu kepada angka tadi 2022, kalau angka itu benar ya Mas Bustanul, karena ada juga dispute soal data ini. Kalau memang angka itu benar, apakah dari Januari tahun ini sampai sekarang kita bicara pertengahan Maret, itu memang sesuai dengan prediksi produksi beras? Maksud saya begini Mas Bustanul, jangan kemudian ketika pemerintah sudah putuskan akan impor 2 juta, ternyata dalam perjalanannya jauh kurang dari yang dibutuhkan. Bagaimana Mas Bustanul? Baik, itu juga perkiraan banyak orang. Tadi pertanyaannya, apakah cukup tahun ini? Ada ramalan dari publikasi resmi dari BMKG bahwa ada sangat mungkin ada kemarau ekstrim. Mereka tidak menyebut El Nino, like El Nino, El Nino like disebut ya. Itu yang akan terjadi pada musim kemarau nanti. Jadi tadi kalau perang urat syaraf tadi saya sampaikan itu benar seperti itu ya. Untuk antisipasi pada saat memang kita kurang, mungkin menjadi tidak terlalu baik, menimbulkan persepsi negatif bagi masyarakat, karena angka 2 jutanya itu Bung Leo yang disampaikan lagi menjelang musim panen raya. Jadi saya ambil contoh kecil tadi, kemarin bulan Maret kebetulan saya di lapangan 20-23 Maret ya, sebelum puasa. Sebelumnya entah salah tanggal pula. Rupanya itu Februari ke-8. Jadi yang terjadi adalah begitu ada berita, jika Anda masih ingat surat edaran dari Badan Pangan Nasional,
baru berita diumumkan pedagang sudah menekan harga petani. Yang mau impor 500.000 itu ya, atau 200.000 atau 100.000? No, ada dua. Yang 500.000 ditarget tadi Anda sebutkan di berita sampai Desember dan sampai Februari. Maret tutup, kira-kira gitu kebijakan dulu kan. Nah, ada edaran dari Badan Pangan Nasional 20 Februari saya salah. Nah, begitu diumumkan 21 Februari itu sudah turun. Itu sebetulnya yang agak sulit. Nah, kemudian awal Maret dicabut surat edaran itu. Jadi kan biasalah semuanya sedang bermainkan psikologi pasar seperti itu. Nah, akhirnya tanggal 11 Maret Badan Pangan Nasional mengumumkan harga baru. Harga baru gabah ini 5.000 dan sekarang harga di petani stabil lagi sekitar itu. Waktu itu pernah di bawah 4.000, itu kan nggak benar juga. Jadi karena struktur pasarnya memang ada asimetri ya, kalau boleh saya sebutkan. Jadi pas harga beras sangat tinggi, harga gabah juga rendah, itu yang menyebabkan seperti ini. Ini yang dikhawatirkan para analis terhadap pengumuman 2 juta ini, dampak psikologisnya, dampak kekuatan pedagang pengumpul di daerah menekan harga petani, itu yang dikhawatirkan. Iya. Kalau setelah ada keputusan ini yang terakhir Mas Bustanul 2 juta itu juga sudah langsung berdampak kepada harga, atau memang harga ini dipengaruhi lebih karena panen raya yang katanya sedang terjadi? Belum berdampak dahsyat seperti sebulan yang lalu. Artinya berarti kan unsur spekulasinya masih terbuka lebar. Yang menjadi concern dari keputusan ini, dugaan saya sudah tanya-tanya sih, adalah stok bulog, Bung Leo, yang berkurang terus. Berkurang bahkan di bawah 300.000. Itu kan rada rada anomali. Kalau di atas atau musim panen raya, stok bulog tuh bahkan mendekati 1 juta ton, 800 atau 700 gitu ya. Yang itu yang membuat secure. Jadi kalau neraca awal tadi saya sebutkan barang ada di masyarakat yang mungkin juga berpengaruh pada harga, dibandingkan dengan barang tidak ada di bulog, itu yang agak membingungkan toh gitu. Bahasa lain, kalau impor ini memang hanya untuk mengisi stok bulog tadi untuk pengamanan itu, I'm okay. Yang dikhawatirkan impor pada musim panen raya ini bocor ke sentra-sentra produksi, itu yang dapat menekan harga petani. Itu yang tidak diinginkan toh sebetulnya gitu. Kalau melihat ini menjadi sangat strategis kan Mas Bustanul, peran dari Bulog. Di beberapa waktu yang lalu kita masih ingat bahwa Bulog mengatakan susah untuk menyerap beras petani karena kalah dengan tengkulak atau spekulan, katanya begitu. Kalau di masa panen raya ini kan harusnya tengkulak pun tidak berani untuk menyimpan barang terlalu banyak karena stoknya sedang banyak-banyaknya. Bisa tidak Bulog di saat panen raya ini benar-benar mengoptimalkan penyerapan dan sehingga nanti impornya jangan-jangan bisa lebih kecil dari angka 2 juta ton itu, Mas Bustanul? Idealnya seperti itu, Bung Leo, seperti yang Anda sampaikan itu. Memang di lapangan dinamisnya teman-teman petani, kelompok tani, pedagang pengumpul itu memang luar biasa. Ya. Bulog patokannya adalah HPP toh, plus fleksibilitas yang disebutkan. Ketika di lapangan ada pedagang pengumpul ambil harga di atas 55 misalnya, dari 5, itu kejar sama petani dijual ke sana. Akhirnya swasta yang punya stok. Yang menarik Anda baca mungkin di beberapa terbitan media 1-2 hari ini, perusahaan besar, saya sebut ya Grup Wilmar, justru dia memasok ke Bulog. Itu kan ada sesuatu toh. Jadi Bulog dahulu dikenal dengan memiliki mitra. Atau ada yang disebut UPGB, Unit Pengolahan Gabah dan Beras ya. Dan itu mitra itu yang bekerja di lapangan mencari beras-beras petani, membawanya masuk ke gudang Bulog, kan itu logikanya. Nah dari situ dipakai untuk kegiatan operasi pasar. Dengan logika bahwa teorinya terjadi excess supply di lapangan, kemudian pemerintah membeli kan gitu kan, supaya tidak anjlok terlalu jauh petani gitu.
Itu kan sekarang fenomena seperti yang saya sampaikan sedang bergeser. Iya. Nah, pergeseran itu yang kita harapkan arahnya benar gitu. Kalau pergeserannya tidak benar, tentu saja tidak benarnya itu dicontohkan kalau harga beras sangat tinggi, kemudian harga gabah sangat rendah, itu ada sesuatu yang tidak benar, toh? Ada rente yang jangan-jangan ikut dibayarkan oleh Bulog begitu ya, Mas Bustanul ya? Bukan hanya itu, bahkan beberapa orang, beberapa laku juga ikut menerima, itu yang tidak baik juga gitu. Yeah. Bahkan beliau faktor kedua tadi belum sempat saya sampaikan, memang harga di global sedang murah karena mereka panennya tuh Thailand terutama Desember Januari, bahkan Desember sudah selesai, sehingga stoknya cukup bagus dan cari beras agak mudah dibandingkan ketika November belum panen. Yeah. Nah, harga yang murah itu kalau mereka bawa ke Indonesia, kemudian berapa ya, taruhlah 500 ya, yang kelas medium average ya, itu FOB tambah dengan cost insurance and freight, 8.000 9.000 lah masuk Indonesia. Dengan harga 12.000 Anda masih punya untung, toh gitu. Itu yang saya khawatirkan tadi terhadap rente yang cukup lebar itu. Oke. Mas Bustanul, ini kan masalahnya banyak ya kelihatannya ya. Yang pasti bisa dilakukan pemerintah, notabene atau CQ Badan Pangan Nasional, itu apa ya supaya kemudian cadangan beras pemerintah itu aman sepanjang tahun ini, tapi petani juga tidak dirugikan dan konsumen juga tidak membeli terlalu mahal. Baik, yang pertama Badan Pangan Nasional menyajikan informasi dan data neraca, itu yang diperintah oleh Perpres ya. Sampaikan setidaknya 11 komoditas strategis ya. Nah, khusus untuk beras, kalau Badan Pangan punya perintah kepada Bulog sekarang, dan bahkan perintahnya itu Bulog perlu memiliki stok 1,2 minimal, idealnya 2,4 juta ton tahun ini. Oke. Itu perintah, dan apakah itu bisa dilaksanakan itu yang kita perlu kawal sama-sama, toh. Nah, tapi teman-teman Badan Pangan Nasional belum memiliki mekanisme kerja yang ideal ya, dengan hulu, dengan Kementerian Pertanian, walaupun mereka anak kandung Kementerian Pertanian ya, atau kantornya masih di gedung F sana, gedung E. Itu sebetulnya yang memang diperlukan untuk ada kerjasama, sering-sering rapat lah paling tidak, untuk memonitor, memverifikasi berapa sebetulnya data produksi itu yang akan dibuatkan neraca ya kan, mereka kewajibannya membuat neraca tuh. Betul. Nah, dari situ kalau memang harus perintah operasi pasar, just do it gitu kan. Nah, tapi kalau memang sudah cukup, mungkin bisa ikut memikirkan bagaimana tadi menjaga atau meningkatkan produktivitas di hulu. Memang itu tugas Kementan, tapi Badan Pangan yang berkepentingan menghasilkan neraca itu diperlukan untuk itu gitu. Baik, kita kawal berarti Badan Pangan Nasional, dan juga mungkin yang lebih harus dikawal lagi Bulog ya, Mas Bustanul, supaya kemudian benar-benar beras ini menguntungkan untuk semua pihak. Untuk saat ini terima kasih pencerahan yang sudah Anda berikan. Ekonom senior Indef Bustanul Arifin. Terima kasih Mas Bus, selamat pagi.